Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Muda. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan buku kita, yaitu Kisah Cinta Klasik dari Negeri Timur yang berjudul Laila dan Majnun yang ditulis oleh Nizami. Selamat mendengarkan. Bagian yang ke-12, Terbang Bersama Angin. Setiap awan melintas, ia berpikir bahwa awan itu membawa pesan dari kekasihnya. Setiap angin berhembus, ia membayangkan angin itu membawa aroma wangi kekasihnya. Karena itulah ia menyanyikan lagu-lagu cinta, berharap bahwa angin dan awan akan membawa ucapan kepada kekasihnya. Lembah yang dipilih Majnun sebagai tempat tinggalnya terletak di sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang pangeran Baduin Naufal. Keberanian serta ketabahannya di medan pertempuran telah membuatnya mendapat julukan penghancur pasukan. Meskipun ia mendapatkan hati bagaikan singa di hadapan musuhnya, namun di hadapan teman-temannya ia adalah orang yang sangat mudah iba. Suatu hari, Naufal sedang pergi berburu dengan beberapa orang pelayannya. Kali ini mereka berkelana terlampau jauh melewati gurun karena merasa terpikat oleh kemungkinan akan menangkap antelop yang telah mereka kejar dari oase ke oase. Begitu makhluk-makhluk itu berusaha untuk melarikan diri menuju persembunyian mereka di pegunungan. Naufal dan anak buahnya mulai berhati-hati terhadap angin yang berhembus kencang dan mulai mengikuti sekawanan hewan tersebut. Ketika mereka hampir merasa putus asa karena takkan bisa menangkap buruan, salah seorang pemburu melihat sekawanan antelop itu memasuki sebuah gua yang terletak di atas mereka. Naufal memerintahkan dua orang pelayan untuk turun dari kuda dan dengan bersenjata busur, panah, dan belati, ketiga orang itu mulai berjalan menaiki bebatuan. Perlahan-lahan mereka berjalan berjingkat-jingkat menuju gua tersebut, merasa yakin bahwa dalam beberapa menit saja antelop-antelop yang terperangkap itu akan menjadi milik mereka. Namun ketika tiba di jalan masuk menuju gua itu, sebuah pemandangan yang aneh menghentikan langkah mereka. Sekawanan antelop itu memang berada di dalam gua. Mereka semua berkerumun di dalam gua yang tak terlalu gelap. Mata mereka terbuka lebar karena ketakutan dan punggul mereka gemetaran. Tapi sekawanan antelop ini tidak sendirian. Ada sesosok makhluk yang meringkuk di belakang mereka. Naufal belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Sosok itu akan mengenakan pakaian. Pada tubuhnya yang kurus terdapat begitu banyak luka sobekan karena terkena duri. Rambutnya kotor dan kusut terurai hingga bahunya. Apakah sosok ini hewan ataukah manusia? Apakah iblis dari dunia bahwa yang datang untuk menghantui dunia ini? Ataukah ia sesosok jin yang menyamar menjadi manusia? Naufal baru saja akan meraih belatinya ketika ia mendengar sosok itu mulai terisak-isak. Naufal menoleh ke arah teman-temannya dan berbisik, "Apakah kalian tahu apa makhluk malang ini?" "Saya pernah mendengar tentangnya," kata salah seorang pelayan. Ia melangkah maju dan melanjutkan ucapannya. "Ia adalah seorang pria muda yang telah dibuat gila oleh cinta. Ia telah meninggalkan kehidupannya dan kini hidup di gurun ini. Sepanjang siang dan malam yang dilakukannya hanyalah menciptakan soneta dan ode untuk kekasihnya. Setiap awan melintas, ia berpikir bahwa awan itu membawa pesan dari kekasihnya. Setiap angin berhembus, ia membayangkan angin itu membawa aroma wangi kekasihnya. Setiap itulah ia menyanyikan lagu-lagu cinta, berharap bahwa angin dan awan akan membawa ucapannya kepada kekasihnya." "Dan ia tinggal di gua ini sendirian?" tanya Naufal dengan keheranan. "Kadangkala ada yang datang mengunjunginya," sahut sang pelayan.
Bahkan ada beberapa orang yang rela datang dari kejauhan dan menderita hanya demi bertemu dengannya. Mereka membawakannya makanan dan minuman. Kadang mereka juga memberinya anggur. Meskipun begitu, ia tak banyak makan dan minum. Hanya cukup untuk membuatnya tetap hidup. Dan jika para tamunya memaksa untuk minum anggur, ia hanya melakukannya untuk menghormati kekasihnya. Apapun yang ia lakukan, katakan hanya untuk kekasihnya. Naufal mendengar dengan penuh perhatian. Rasa simpatinya untuk Majnun bertambah. Hanya dalam hitungan menit, keinginannya untuk berburu hilang sudah. Pria malang yang bingung ini membutuhkan pertolongan, bisik Naufal. Dan kupikir akan menjadi hal yang baik dan terhormat jika aku membantunya untuk meraih hasrat hatinya. Naufal menyuruh pelayannya untuk mengangkat Majnun dan membawanya ke tempat para anak buahnya menantinya. Di sana ia memerintahkan anak buahnya untuk membangun perkemahan dan menyiapkan makanan yang diambil dari oase terdekat. Sudah saatnya untuk makan malam dan Majnun adalah tamunya. Pangeran Naufal memang pria yang baik dan ramah. Namun kali ini usahanya tampak sia-sia saja. Betapapun usahanya untuk membuat sang tamu ceria dan makan, sang pertapa yang malang itu bahkan tak mau melihat makanan yang telah disediakan untuknya, apalagi makanannya. Naufal tertawa dan melontarkan lelucuan, namun semakin ceria dirinya, semakin bingung Majnun dengan keberadaan dirinya. Di mana ia dan untuk apa ia berada di sana. Naufal berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dengan gurauan-gurauan, namun Majnun tak menyahut. Dengan setiap ucapan yang bernada penuh kecemasan dari Naufal, Majnun justru semakin jauh bersembunyi dalam tempurungnya. Merasa lelah karena tak mendapatkan reaksi apapun dari Majnun, Naufal memutuskan untuk mengucapkan satu kata yang sebelumnya telah diungkapkan oleh salah seorang pelayan. Satu kata yang tahu akan mempengaruhi Majnun, yaitu kata Laila. Ketika mendengar nama kekasihnya disebutkan, mata Majnun membeliak dan sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Lela, gumamnya dengan penuh kasih. Kekasihku Lela. Lalu dengan terhayung-hayung ia mengambil sepotong daging untuk dimakan dan meminum seteguk anggur. Naufal telah memecahkan teka-teki itu. Yang harus dilakukan hanyalah berbicara mengenai Laila, memuji kecantikan sifat serta kebaikannya, dan pastilah Majnun akan menanggapinya. Dengan membenar demikian yang terjadi, sementara sang pangeran Baduen merangkai karangan bunga mawar dengan kata-kata pujian. Majnun menambahkan dengan sajak yang ibarat gemerlap mutiara. Dan walaupun sajak diciptakan tanpa ada persiapan, tetap saja sajak itu terdengar semanis madu berkilauan bagaikan emas. Naufal mendengarkan dengan takjub dan kagum. Kaumnya memang seorang pria yang liar. Namun tak dapat dipungkiri bahwa ia adalah seorang penyair hebat, ahli berkata-kata yang tak ada tandingannya. Malam hari itu, Naufal telah mengambil keputusan. Ia akan memulihkan hati remuk pria malang itu, serpihan demi serpihan, berapa lama pun lamanya waktu yang dibutuhkannya. Kepada tamunya ia berkata, "Temanku, engkau bagaikan pengangat yang berterbangan di malam hari, berharap menemukan cahaya lilin. Tapi janganlah kau menjadi lilin itu yang mengeluarkan air mata hangat sementara tubuhnya habis dimakan kesedihan. Mengapa kau menyerah? Mengapa kau memutuskan semua harapan? Aku memiliki kekayaan dan juga kekuatan. Percayalah kepadaku dan aku akan membantumu mendapatkan apa yang telah digariskan oleh takdir untukmu. Laila akan menjadi milikmu.
Aku berjanji dengan sepenuh hati, bahkan jika ia menjadi seekor burung dan terbang ke angkasa raya tanpa batas, atau menjadi percikan api di dalam batu yang terletak di dalam perut bumi, aku tetap akan mencarinya dan membawanya kepadamu. Aku takkan beristirahat hingga aku dapat menyatukan kalian dalam ikatan pernikahan. Majnun menjatuhkan dirinya dari kaki Naufal dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena telah mengirimkan seorang dermawan yang berhati mulia. Namun ada sedikit keraguan dalam benaknya ketika ia berkata, "Ucapan Anda menggetarkan hati saya dan memberikan saya harapan. Tapi bagaimana saya tahu kalau semua itu bukan hanya sekedar ucapan belaka? Bagaimana saya bisa merasa yakin bahwa Anda akan melakukan apa yang telah Anda ucapkan, atau bahwa Anda memang berniat melakukan apa yang telah Anda ucapkan? Harus saya sampaikan kepada Anda bahwa orang tua Laila takkan membiarkan putrinya menikahi dengan pria seperti saya, dengan seorang yang kesehatan jiwanya dipertanyakan. Apa Anda serius dengan ucapan Anda? Pasti begitu, kata mereka. Apakah kita harus melepaskan bunga yang indah, yang rapuh ini dan membiarkannya dibawa terbang oleh angin puyuh? Apakah kita akan membiarkan seorang gila bermain-main dengan cahaya rembulan? Apakah kita akan menyerahkan putri kita kepada iblis? Tidak akan pernah. Ya, itulah yang akan mereka katakan. Anda tidak mengenal mereka sebaik saya. Telah banyak orang yang mencoba membantu saya di masa lampau, namun semuanya sia-sia. Beberapa keras pun usaha mereka, tetap saja mereka tak dapat membuat takdirku yang gelap menjadi terang kembali. Tak ada yang dapat menggoyahkan ayah serta ibunya, bahkan emas dan perak yang berlimpah, kebun dan hewan ternak yang banyak sekalipun tak akan dapat mengubah pikiran mereka. Sekarang Anda mengerti bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Hanya keajaiban saja yang dapat membantu saya. Katakan pada saya, apakah Anda sang pembuat keajaiban? Sepertinya bukan. Lagi pula menurut saya, tak lama lagi Anda akan merasa lelah dengan usaha Anda dan akan menghentikan semuanya di tengah jalan. Tapi saya berharap tidak demikian. Saya berdoa agar usaha Anda berhasil, dan jika memang Anda berhasil, semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Tapi jika janji Anda buat hanyalah ucapan semata, dan apabila yang Anda tawarkan kepada saya hanyalah khayalan belaka, maka sebaiknya Anda mengatakan sejujurnya sekarang juga." Ucapan jujur sang pria muda itu membuat kekaguman Naufal kepadanya semakin meningkat. "Aku bersumpah bahwa aku takkan tidur maupun makan hingga kau mendapatkan apa yang dihasratkan oleh hatimu. Tapi kau juga harus berjanji kepadaku. Kau harus berjanji bahwa kau akan bersabar dan dapat menahan nafsumu. Kau harus melepaskan gaya hidupmu, jinakan hatimu yang liar, dan letakkan di tanganmu barang sejenak saja. Marilah kita saling sepakat. Kau harus memadamkan api yang menyala di hatimu, karena aku akan membuka gerbang besi menuju hartamu yang sangat berharga. Apakah syarat-syarat ini dapat kau terima?" Majnun menyetujuinya. Dengan demikian, sebagai balasan atas bantuan temannya, ia mulai merendahkan badai yang telah lama bergemuruh di hatinya. Secara perlahan, untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, kedamaian mulai merasuki jiwanya, dan luka yang diakibatkan oleh belati tajam kegilaannya mulai sembuh. Bak bocah kecil tak bersalah, ia menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Naufal. Karena ketenangan telah kembali ke dalam jiwanya, sebuah perubahan hadir dalam hidupnya. Tanpa banyak berbicara, ia meninggalkan gua persembunyiannya dan mengikuti Naufal kembali ke perkemahan di tepi kota. Di bawah perlindungan sang dermawan, Majnun tak lagi pantas disebut sebagai Majnun. Dalam beberapa hari, kegilaannya telah hilang dan ia telah kembali menjadi kais.
seorang pria terhormat yang kuat dan berwajah tampan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia mandi, lalu dikenakan sorban dan jubah yang telah disiapkan oleh Naufal. Selera makannya telah kembali dan ia menikmati makanan dan minuman dengan penuh semangat dan ditemani teman-temannya sambil membawakan soneta serta odeta kepada mereka, dan tak lagi kepada awan dan angin. Kedua pipinya mulai kembali berwarna, tubuhnya yang dulu bungkuk kini tampak tinggi dan gagah seperti anak pohon yang kuat. Kelopak bunga yang dulu hancur oleh badai kini mulai merekah kembali. Sejak ia kembali ke dunia nyata, pandangan Majnun tentang dunia dan alam pun berubah. Ia tak lagi mengabaikan halaman demi halaman buku ciptaan Allah yang telah dibuka olehnya setiap hari di hadapannya. Keindahan pagi hari memberikan keceriaan baginya, seolah ia baru melihat keajaiban matahari terbit untuk pertama kalinya. Senyuman yang merekah sesuai dengan tawa jenaka sang matahari di siang hari, dan suaranya berpadu dengan burung-burung saat ia bernyanyi. Semua orang terkejut dan juga senang melihat Majnun telah kembali ke dunia nyata lagi. Jika Majnun merasa bahagia, Naufal bahkan merasa lebih bahagia karena ia yang membuat keajaiban itu. Ia bagaikan mendung di musim semi yang meneteskan percikan air di bumi yang kering. Setiap hari ia membawakan hadiah untuk temannya yang sedang berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Tak ada hadiah yang terlalu mahal dan berlebihan baginya. Ia menjaga agar Majnun terus berada di sisinya setiap waktu, menolak untuk berpisah darinya bahkan hanya untuk 1 jam saja. Naufal ataupun Majnun tak pernah mengenal hubungan persahabatan yang begitu dekat. Namun saat hari berganti minggu, lalu minggu menjadi bulan, awan hitam mulai berkumpul di langit. Bersambung. Nanti kita akan lanjut di episode yang berikutnya.